It's time for UV Talks. Hai Yupiers, sekarang kamu lagi dengerin Yupi Talks, Yupi kenyalnya bikin happy yang tayang setiap hari Rabu di minggu keempat tiap bulannya bersama aku Cigul, aka Cindy Gula. Nah, aku yakin banget ini Yupiers semuanya pasti punya mimpi dan pasti semuanya itu pengen banget bisa mewujudkan mimpinya. Ada yang mungkin pengen jadi pilot, pengen jadi dokter, pengen jadi presiden, atau bahkan pengen jadi penyanyi dan influencer. Tapi Yupiers, pernah gak sih dalam proses kita bermimpi lagi pengen banget nih jadi seperti ini, seperti itu, kadang kita ngerasa insecure, gak pede, gak berani, dan gak mau mengembangkan bakat yang kita punya. Nah Yupiers, buat Yupiers yang masih merasa insecure dan takut untuk coba berani mengembangkan bakat, nih sekarang hari ini di podcast Yupi Talk sudah ada narasumber yang keren banget, yaitu penyanyi sekaligus penulis lagu yang sudah mengejar mimpinya dan juga mengembangkan bakatnya sejak kecil, sejak umur 13 tahun loh Yupiers. So langsung aja yuk kita sambut Hanindya. Hai Yupiers, hai Kak Cindy. Thank you for having me di sini. Wah, dari ngomongnya aja nih nadanya udah enak banget nih. Sama, Kak Cindy juga dari tadi kayak ngomongnya halus banget loh guys. Iya, nadanya udah kayak asik. Apa kabar Hanin? Baik, alhamdulillah, senang banget hari ini bisa dalam keadaan sehat kesini terus ketemu sama Kak Cindy. Kak Cindy sehat? Sehat, alhamdulillah juga sehat. Oke, Hanin, aku boleh nanya-nanya dikit nggak nih? Kan kamu berarti udah mulai karir itu dari semenjak pencarian bakat ya? Atau dari sebelumnya? Mulainya dari pas pencarian bakat itu. Dari pencarian bakat, dan itu posisi umur kamu di 13 tahun. Wow, masih sangat muda sekali ya. Ya, masih kecil waktu Masih itu. kecil banget. Sekarang umur berapa nih? Sekarang 21 tahun. 21 tahun, udah legal. Udah legal. Udah legal. Boleh tahu nggak nih, ini sekarang Hanin kesibukannya akhir-akhir ini apa? Kesibukan aku akhir-akhir ini masih tentang musik, nulis lagu, bikin lagu, lagi preparein single-single selanjutnya. Terus juga aku lagi sibuk kuliah juga karena sekarang udah mau masuk semester 7. Jadi kayak oke, sekarang waktunya untuk serius kuliahnya. Karena main-mainnya sudah cukup sampai semester 6. Terus lagi aku juga baru gabung kayak organisasi gitu di kampus. Jadi ya lagi lumayan lah. Padet ya, lumayan. Berarti aktif banget di akademik dan juga di karirnya. Ya. Dan dengar-dengar juga nih baru banget ya, ini meluncurkan single baru, bener gak nih? Yes, bener, kemarin di bulan Juni tanggal 3 aku baru rilis satu single juga kemarin. Wow, baru banget ya. Baru banget, kayak baru sebulanan gak sih? Congratulations, sebulan itu keren banget. Thank you. Di tengah lagi padatnya, lagi sibuk-sibuknya berorganisasi di kuliah, lagi mau skripsi juga berarti ya? Iya, udah mau skripsi, bener. masih sempat-sempatnya bikin lagu dan juga launchingin di tanggal 3 Juni kemarin. Ya, betul. Keren banget. Nah, aku tuh juga dulu suka dengerin Hanin nih kalau nyanyi, suka dengerin cover-covernya. Nih boleh tahu nggak nih, dulu itu pas nge-cover lagu, pernah nggak sih sampai kepikiran bakalan viral banget dan bahkan sampai bikin lagu yang ternyata lagunya juga viral banget? Oke. Jadi kalau dulu itu karena pas aku beres dari ajang pencarian bakat, terus akhirnya kayak aku gabut, ya udah cover lagu. Sebenarnya dari awal memang pasti kan ada keinginan untuk dikenal, pengen didengerin sama orang-orang juga. Cuman nggak expect kalau misalkan bakalan secepat itu waktunya, dan itu kayak melebihi ekspektasi aku gitu loh. Kayak aku nggak nyangka bakalan sebanyak itu juga yang notice aku pada saat itu gitu. Terus udah gitu kan kayak setelah si cover-cover itu baru ngerilis single-single di tahun 2017-an gitu kalau nggak salah, dan itu kayak jadi pengalaman pertama aku. Dan balik lagi aku tuh kayak nggak pernah berekspektasi gitu Kak Cindy, kayak oke, kita jalanin aja, gimana nanti hasilnya kita lihat nanti aja deh gitu. Cuman kalau keinginan tuh ada, cuman kalau misalkan hasilnya ternyata sebegitunya, itu kayak di luar ekspektasi aku. Jadi kayak ngalir aja, yang penting dilakuin aja gitu. Bener. Nah sekarang kan udah banyak banget nih yang suka sama Hanin. Kayak semua orang suka sama suaranya, pokoknya sama cover-covernya dan lagunya juga, lagu sendiri ya, lagu sendiri tuh banyak banget yang suka. Perasaan Hanin sekarang gimana nih? Boleh dikasih tahu nggak? Perasaannya seneng dong pastinya, karena ini ada salah satu
keinginan aku dari lama juga ingin memberikan sesuatu yang bisa jadi influence juga untuk orang-orang yang dengernya. Mungkin lewat lagu-lagu aku juga bisa mewakili kayak menggambarkan perasaan orang lain yang mungkin mereka bingung ingin mengekspresikannya seperti apa. Pas denger lagu bisa kebawa, jadi bisa kebawa happy atau bisa kebawa sedih atau bahkan mungkin jadi termotivasi gitu kan. Jadi itu salah satu hal yang bikin aku seneng sekarang. Yang bisa menyampaikan, bisa ikut membawa orang lain hanyut dalam lagunya ya. Betul. Oke, nah ini kan Hanin aku seneng banget, masih muda udah berkarya juga kan. Nah pernah nggak nih Hanin waktu sebelum terkenal ini, sekarang kan udah hits banget ya. Aduh, Iya amin. kan udah hits banget. Sebelum sampai di titik ini, pernah nggak sih ngerasa minder atau nggak percaya diri atau kayak insecure? Karena kan banyak banget anak-anak muda yang punya potensi, tapi Bener. kendala untuk nggak bisa majunya itu adalah insecure dan nggak Bener. percaya diri. Pernah banget Kak Cindy. Pernah. Jadi kayak sebelum di tahun 2021 kemarin, aku tuh kan sebenarnya udah nyemplung di industri ini dari 2014 kan, kayak udah lumayan lama gitu. Tapi dari tahun 2014 sampai sebelum 2021 kemarin, itu aku selalu ngejalanin apa yang lagi aku jalanin tuh dengan insecurities gitu. Aku selalu nggak percaya diri, sampai orang-orang tuh ngira aku sombong karena aku nggak pernah bisa berbaur sama orang-orang yang ada di sekitar aku gitu, karena aku ngerasa insecure. Aku ngerasa kayak aku ada di dunia entertain gitu, tapi aku ngerasa kayak aduh aku jauh banget deh sama mereka gitu, kayak nggak sepadan gitu. Jadi untuk bisa gabung, untuk bisa kenal, bahkan ngobrol aja kayak gini tuh dulu aku nggak bisa sama orang baru, terlebih kayak sama sesama musisi, sesama artis gitu. Dulu tuh aku bisa dibilang kayak menutup diri karena aku insecure gitu. Padahal kamu punya talenta yang luar biasa banget loh ya. Dan kalau dipikir-pikir, kesempatan-kesempatan yang ada di tahun-tahun itu tuh kayak banyak banget untuk aku bisa kenal sama ini, kenal sama itu, kayak cari pengalaman baru gitu kan. Karena kan dari tiap orang kita pasti nemuin sesuatu yang bisa dijadiin pelajaran buat ada kita. value-nya ya, Ada dari ngobrol value-nya bareng kayak gitu gitu. kan. Tapi saat itu aku bener-bener ya nggak bisa. Even ngobrol say hi aja aku takut, gemeter. Jadi kalau misalkan lagi ada event, terus lagi ada kesempatan untuk ketemu sama orang, aku kayak milih cabut gitu loh, di toilet atau di mana yang aku bisa ngerasa aman sendiri gitu. Terus nanti pas aku dipanggil, ini udah waktunya perform, kayak aku baru maju kayak gitu. Abis itu aku ngilang lagi. Dulu separah itu. Berarti memang wajar ya Upiers ya, semua orang tuh pasti punya perasaan untuk takut, untuk perasaan insecure, itu wajar banget. Tapi jangan sampai kita tuh terus-terusan berlarut dan juga terhanyut dalam perasaan insecure terus-terusan. Benar. Nah contohnya nih Hanin nih, ini waktu kecil aja udah ikut ajang pencarian bakat. Jujur untuk ikut ajang pencarian bakat itu butuh rasa percaya diri dan juga butuh keberanian. Benar. Karena nggak semua orang, jangankan untuk audisi deh, untuk ngisi formnya aja kadang ada yang takut iya kan, gak ya, insecure gitu, kayak ya. mungkin nggak ya, apakah saya layak, pantas gitu. Nah boleh nggak ini Hanin sharing dikit untuk para Upiers yang lagi dengerin, kira-kira gimana caranya untuk percaya diri untuk ikut ajang pencarian bakat dan mengembangkan bakat-bakatnya yang kita sadar nih, saya mampu tapi kadang insecure. Nah boleh nggak di-share tipis-tipis nih, khususnya Hanin yang saat itu masih 13 tahun. Boleh nggak nih tips-tipsnya? Ya, jadi kalau waktu awal-awal ikut pencarian bakat, aku masih 13 tahun. Terus dulu tuh sebelum aku ikut pencarian bakat itu, setiap kemana-mana aku harus selalu kayak sama bunda, sama ayah gitu kan. Sedangkan ikut pencarian bakat kan pasti nggak bisa selalu didampingin dong, audisi aja sendiri gitu, nggak bisa didampingin sama orang tua gitu. Itu tuh awalnya modal nekat gitu Kak Cindy. Modal nekat, awalnya emang kayak yakin gak yakin, cuman ini kesempatan nih, kalau misalkan gak nyoba aku nggak bakalan tahu aku mampu atau enggak gitu. Akhirnya waktu itu ya udah deh, coba aja dulu, apapun yang terjadi nanti ya udah gimana nanti gitu waktu itu. Cuman setelah ngelewatin fase-fase awal nggak sama orang tua, ternyata dari situ mulai menemukan menemukan hal-hal baru yang ternyata ini aku bisa handle sendiri gitu. Nah terus kalau untuk percaya diri, mungkin yang tadi setelah aku lulus dari ajang pencarian bakat itu, percaya diri aku malah kayak kemana nih, hilang gitu kan. Itu sebenarnya bisa, kalau aku sih bisa handle itu dengan cara ya aku introspeksi, aku kontemplasi juga. Maksudnya apa nih yang bikin aku kok ngerasa stuck gitu. Karena kan kalau kita nggak pede untuk kita
explore diri, untuk kita mengenal orang aja itu kayak karena kita nggak percaya sama diri kita. Jadi itu udah kayak ada batasannya gitu loh. Dari situ makanya aku kayak ngobrol sama diri aku sendiri, ngelihat apa yang udah aku jalanin, di mana kurangnya, di mana salahnya, kok aku ngerasa stuck ya gitu. Oh ternyata di rasa percaya diri ini yang selama ini mungkin aku belum bisa menerima diri aku, terus aku nggak percaya sama diri aku. Jadi gimana caranya supaya aku bisa ya udah deh, apapun gimana pun keadaannya aku ya begini gitu. Yang penting aku udah baik. Mulai dari situ aku mulai tumbuhin percaya diri. Ya udahlah, gimana pun responnya orang, yang penting aku udah baik, udah berusaha untuk membuka diri. Dari situ baru bisa tuh kayak kebuka, bisa explore ini itu, kenal sama banyak orang kayak gitu. Oke, jadi yang aku tangkap adalah berarti kita harus punya waktu untuk ngobrol sama diri sendiri. Iya, kalau aku sih gitu. Dan itu mungkin juga bisa diterapin sama UPers di rumah yang mungkin terlalu overthinking, mikirinnya tuh orang lain mulu. Iya benar. Padahal perlu loh kita sejenak gitu ya, mungkin malam atau berapa menit aja untuk ngobrol sama diri sendiri. Ajak diri kita ngobrol untuk tahu juga nih kira-kira kapasitas kita di mana. Bener. Dan supaya kita jadi lebih percaya diri. Bener banget, setuju banget Kak Cigul. Nah aku tuh lihat Han ini kayak tipe pribadi yang tenang, tipe yang kayak gak emosian kayaknya ya. Tapi penasaran deh, kan ya namanya cewek ya kan, girls ya kan. Pernah gak sih ngerasa moody dalam proses kayak lagi kerja atau mungkin lagi sekolah, pernah gak sih moody? Pernah banget. Pernah ya? Dulu waktu ya masih belasan, itu moodyan banget Kak Cindy. Masa-masa puber masa-masa puber, perempuan egonya tinggi banget, emosian pokoknya. Asli. Dulu kayak kalau misalkan aku bete sama satu hal, itu kayak bisa ngerambat ke semuanya gitu loh. Semuanya kena pokoknya. Semuanya kena. Pasti Kak Cindy pernah juga kan kayak gitu. Pernah. Iya, jadi dulu tuh sebelum aku bisa menghandle diri aku sendiri, aku kemudian parah. Iya, saya aku lihat dari cara ngomongnya nih sepertinya tenang banget, kalem, adem banget di hati loh. Ini kayak ngobrol bareng tuh tenang. Kayak aku kan agak kan gerusak-gerusuk gitu. Cheerful, Kak Cindy kan cheerful banget orangnya, pencair suasana banget. Berapi-api gitu saya itu orangnya. Nah, kalau misalnya nih Hanin lagi moodian, boleh tahu nggak pas lagi momen moodian ini apa yang dilakuin supaya moodnya tuh balik tenang lagi, balik calm lagi, balik happy lagi? Biasanya aku lebih milih untuk me time. Me time ya, mungkin gara-gara waktu itu pas aku lagi ada di titik yang menurut aku ini salah satu titik terendah nih, terus aku nemuin cara dengan ya udahlah ngobrol aja sendiri gitu. Aku butuh waktu sendiri, ngobrol sendiri, agak-agak gila dikit gitu kan ngobrol sendiri. Cuman ternyata hal itu yang bisa bikin aku balik lagi gitu loh. Udah ngobrol sama diri sendiri, udah kayak ya udah, lo lagi kenapa nih, lo lagi sedih, ya udah lo sedih dulu aja, lo lagi marah, lo marah aja, tapi sendiri aja, nggak usah harus orang lain juga ikut terbebani dengan apa yang lo lagi rasain gitu. Jadi ya udah, nanti kalau udah tenang bisa balik lagi deh ke aktivitas. Take your time gitu. Ya betul. Oke, nah kalau aku nih, aku kan anaknya semangat banget gitu kan. Ini kalau sampai moody itu bisa kacau, karena aku tipenya itu lumayan kayak kalau misalnya lagi bad mood itu kayak orang langsung tahu. Langsung kelihatan ya. Tipe yang orang nggak bisa nutupin gitu loh. Kalau bad mood jadi kayak kesel gitu, ke bawah terus. Tapi nih Hanin ya, kalau lagi bad mood, aku itu pasti cari yang manis dan cari yang bikin happy. Cocok sih. Cocok banget kan, dan nyemil. Karena kalau misalnya nyemil, aku tuh pasti moodnya langsung happy lagi, langsung jadi kayak energinya ke charge gitu. Dan ini salah satu cemilan yang aku suka banget, Yupi Bolicious. Yupi. Bener-bener kenyalnya bikin happy dan kamu harus cobain sih Hanin. Aku udah cobain dan ini one of my favorite loh Kak Cindy. Kan? Asli nggak bohong. Ini tuh rasanya ada 4 variannya. Jadi ada strawberry, ada blackberry, ada juga jeruk mandarin, ada juga leci. Dan yang aku suka lagi karena kan namanya cewek ya kan. Kita tuh kan pasti mau yang nggak cuma enak tapi sehat. Dan betul. Bagus untuk kulit. Betul. Ya kan? Jadinya aku itu suka banget sama Yupi Bolicious ini karena 20%-nya ini tuh mengandung ekstrak fruit juice. Oh iya, nih ada di sini ya. Ekstra 20% fruit juice, dan lapisan paling luarnya nih Hanin ya, itu mengandung kolagen. Jadi bagus banget. Oh, jadi luarnya itu yang kan kayak semacam kayak plastik gitu. Dan ternyata itu mengandung kolagen, guys. Betul. Nah, ada baiknya kali ya sebelum kita lanjut biar moodnya semakin happy,
kita makan dulu nih. Oke. Dan aku suka banget nih, kayak kenyal-kenyal gitu. Iya, ini teksturnya lucu banget. Iya Iya, kan? serius, kayak pas pertama kali aku nyobain ini kan adek aku awalnya kayak, "Kak, ada Yupi baru loh," gitu katanya kan. Cobain deh. Ini tuh kulitnya kayak bisa dimakan enggak ya? Iya, kirain harus dikupas dulu Iya, gitu ya. kayaknya bisa sih, makan aja. Terus ternyata enak gitu loh. Iya, nih aku makan ya. Pas digigit tuh kayak langsung. Kayak benar rasa buah. Jadi Benar. serunya juga menggelinding terus di dalam. Lembut banget, teksturnya kenyal gitu. Dan buat teman-teman juga, buat para Yupiers yang mau beli Yupi, itu bisa banget belinya, bisa di online store officialnya Yupi. Ada di Tokopedia, di Shopee, Lazada, TikTok Shop, dan ada juga di www.yupiland.com. Jadi langsung aja, aku mau lagi satu. Aku suka juga banget dong. semuanya. Favoritnya yang mana? Aku favoritnya jeruk mandarin. Jeruk mandarin. Kalau kamu? Aku kayaknya semuanya deh. Semuanya ya. Tapi kalau jeruk mandarin kayak kebetulan aku suka makan jeruk. Oh, buah favoritnya jeruk. Jeruk, karena kayak di mana-mana pasti ada jeruk Medan, jeruk apapun itu. Bener. Asam-asam segar. Dadah. Ini yang strawberry. Enak banget lagi. Mm-mm. Wanginya yang strawberry aku suka banget. Kayak bener-bener wangi. Bukan strawberry beneran kan. Terlebih juga ini mengandung ekstrak fruit juice juga. Oke. Game udah, nonton series juga udah. Ngapain lagi ya? Yupi Bolisius, real fruit juice-nya segarkan harimu dan kolagennya bantu kamu jalani aktivitasmu. Yupi Bolisius, bikin serunya menggelinding terus. Nah, aku tuh udah kepoin Hanin dulu nih sebenarnya nih sebelum kesini. Udah stalker. Ini Hanin tuh ternyata nggak cuma jago nyanyi, tapi juga jago banget main piano dan gitar. Nah, berarti Hanin ini tuh emang dari kecil udah kecemplung di dunia musik ya? Iya, dari kecil aku sebenarnya kalau kecemplung di dunia musik banget sih enggak, Kak. Jadi waktu kecil tuh emang ayah ada keyboard gitu di rumah, kakek juga kayak punya keyboard gitu, terus suka main-main doang, tapi nggak yang jago yang emang biasa main gitu, nggak sih. Cuman aku emang udah familiar dari kecil ngeliat si alat-alat itu ada di rumah, terus kayak pencet-pencet asal gitu, iseng-iseng. Dan aku tuh baru mulai cari tahu ini gimana sih cara main kayak orang-orang, kok kalau misalkan di rumah bunyinya kayak gini, kalau misalkan di orang-orang main kok beda gitu. Terus aku cari, oh ternyata dulu tuh aku mainnya kayak pakai style doang gitu loh, yang kayak udah ada musik jadinya. Sedangkan kalau ngeliat orang-orang main tuh kayak emang suara piano gitu kan. Aku cari tahu kelas 5 SD, kelas 4 atau kelas 5 SD itu aku baru cari tahu sendiri gitu di YouTube kayak gitu-gitu. Berarti awal mulanya memang keluarga ini juga banyak yang menyukai musik ya? Suka musik. Berarti kan dari ayah ya, berarti ayah memang pemain musik bahkan? Enggak, cuman suka aja. Cuma suka? Oh, berarti berawal mula karena keluarga juga. Dan akhirnya mencoba sendiri? Mencoba sendiri, kayak kepo, cari tahu, belajar sendiri, kayak gitu. Berarti belajar kalau alat musik ini kayak gitar sama piano ini autodidak atau akhirnya karena merasa punya bakat jadi akhirnya les atau gimana? Awalnya memang aku autodidak. Kalau piano dulu autodidak. Terus SMP kelas 1 aku sempat les gitu, les piano. Gitar juga sama, aku awalnya autodidak. Belajarnya tuh sama teman-temannya Om. Iya, dulu kan aku sering di rumah nenek. Terus Om kayak suka nongkrong sama teman-temannya. Dan aku udah jadi anak tongkrongan dari kecil anyway. Karena Om nongkrong, terus aku ikut nongkrong, belajar gitar gitu. Udah gitu baru-baru ini aku baru mau les gitar sih, karena sayang aja aku kayak taunya cuma setengah-setengah kan. Iya, jadi kalau punya bakat dan kita sadar saat mencoba ternyata oh ini kayaknya jiwa gue nih, jiwa aku nih, passion banget. Itu ada baiknya juga dikembangkan dengan cara les ke yang lebih ahli. Bener. Supaya kita jadi lebih baik lagi. Nah, terus ini Hanin pernah nggak punya pengalaman yang unik nih saat lagi misalnya belajar musik? Ada nggak kayak tiba-tiba misalnya lagi belajar musik terus ketemu siapa di tempat les, atau pengalaman unik apa nih pas lagi manggung, lagi nge-cover, pernah nggak? Sebenarnya pasti ada ya, cuman aku nggak ingat persis yang mana yang paling unik ya. Cuman justru yang pengalaman aku dalam belajar musik yang paling aku ingat itu
dulu pas lagi belajar awal-awal belajar keyboard, belajar piano gitu. Karena kan dulu bener-bener yang otodidak, di rumah ada keyboard yang biasanya nganggur. Oke. Terus tiba-tiba aku cari tahu, terus pas lagi belajar main-main gitu, emang dulu tuh kayaknya bisa main 3 chord aja kayak udah seneng banget kan. Udah seneng banget. Dan di kala proses itu ayah sama bunda tuh ngelihat kayak itu main musik beneran apa musik jadi gitu. Musik beneran kok, kata oh bisa katanya. Nah dari situ kayak itu momen yang paling unik, yang paling aku inget mungkin ya. Kayak Orang tuanya kayak nggak percaya, ini anak saya suaranya bisa? bagus. Oke. Gitu. Dan ternyata aku juga sempat cari tahu Hanin pernah kolaborasi sama Ahmad Dhani ya. Iya baru-baru. Belum lama kan? Iya belum lama. Tahun 2021. Itu boleh diceritain sedikit nggak nih buat Youpers, prosesnya gimana sih kok akhirnya bisa sama, wah ini kan hits banget Ahmad Dhani dari dulu, Legend banget. legend banget. Itu boleh di spill dikit nggak? Jadi kalau untuk kolaborasian yang sama Om Ahmad Dhani ini sebenarnya salah satu kayak surprise yang ada di hidup aku juga. Karena di di pertengahan tahun 2021 tuh aku emang ngelihat Om Dhani kan banyak kolaborasi sama musisi-musisi milenial, kayak ada Kayura, terus Pamungkas, terus banyak lagi gitu kan. Terus aku ngeliatin kayak keren banget ya mereka bisa collab sama Om Dhani gitu. Terus tiba-tiba di bulan Juli Agustus atau Septemberan gitu, aku dikontak sama label aku, sama Warner. Terus kayak dikasih tahu, ini Mas Dhani ngajakin kolaborasi nih. Hah? Seriusan nih? Kayak ini beneran apa PHP nih? Karena aku seneng banget dan emang lagi ngeliatin banyak musisi milenial dan kayak kayaknya seru banget ya kalau bisa collab bareng bawain lagu-lagunya Dewa, yang siapa sih yang nggak tahu lagu Dewa Iya gitu benar, kan. populer sekali. Terus udah gitu, oke, bulan itu aku dikasih tahu, nggak lama dari situ kayak sekitaran sebulan mungkin ya, aku diajak ketemu sama Om Dhani, kita ngobrol, kita ngobrolin kayak ya udah nih kolaborasinya mau dibawa ke arah mana, musiknya mau kayak gimana gitu-gitu deh, lagu apa aja yang mau dibawain. Waktu itu tuh tadinya cuman mau bawain satu lagu, satu atau dua lagu gitu, cuman nggak tahu kenapa jadinya dari pihaknya Om Dhani kayak ngasih ya udah Rin bawain 5 atau 4 lagu gitu katanya. Terus aku pilih kan, aku bikin list lagu gitu 10, ternyata yang dipilih tuh ada Roman Picisan, Kangen, Bukan Cinta Manusia Biasa, sama lagu Pupus waktu itu. Dan alhamdulillah banget kayak itu sesuatu yang dadakan, karena itu kan di pertengahan mau akhir ya, kita prosesnya tuh dari mulai rekaman sampai video itu tuh bener-bener cepet banget ke Cindy, dan di Desember tuh kita rilis. Wow, ini aku merinding loh dengernya. Iya, kayak itu cepet banget kan. Iya. Tiba-tiba dan prosesnya cepet banget. Jadi itu one of surprises yang ada di hidup aku gitu. Wah keren banget. Dan tentunya ya Om Ahmad Dhani juga gak sembarangan kalau mau ngajak kolaborasi. Pastinya memang orang yang punya talenta, punya bakat, dan punya skill yang mumpuni. Nah ini dia nih, aku mau tanya ini penting banget nih, karena kan Hanin ini bener-bener gak cuma bisa nyanyi asal-asalan, tapi skillnya tuh keren banget. Amin. Dan bahkan udah Amin. punya talenta pun masih mengembangkan dengan ngeles juga. Jadi gak sampai di titik itu tapi terus dikembangkan. Boleh gak share dikit buat para Youpers, gimana sih caranya saat kita tahu kita punya bakat, kita bisa mengembangkan semaksimal mungkin sampai akhirnya kita tuh bisa benar-benar berguna dan bisa dilirik sama orang-orang hebat. Kalau soal bakat, mungkin pastikan setiap orang awareness sama dirinya lebih kenal gitu kan. Apapun yang bikin kamu happy, apapun yang bikin kayaknya setiap ngelakuin itu tuh bermanfaat dan lo seneng gitu ngelakuin itu, bisa dibilang bakat gak sih? Kayak sesuatu yang berguna juga buat diri kamu sendiri, buat orang lain gitu. Ketika emang udah nyaman sama itu, ya ada baiknya untuk menggali potensi diri lebih dalam lagi. Bisa dengan ya tadi kayak ngobrol, coba sama diri sendiri, sama orang-orang terdekat. Terus kayak belajar kan di mana aja kan, bisa kayak sama temen mungkin yang bisa ngebantu untuk berproses di bidang itu gitu. Karena kalau misalkan nggak digali tuh sayang banget nggak sih Kak Cindy? Betul Sedangkan banget. kita kayak mungkin di situ udah ada apa ya, kayak udah ada bibitnya gitu di dalam diri kita, tapi kita nggak explore lebih jauh, jadinya ya udah cuman segitu. Padahal kalau misalkan dieksplor tuh bisa lebih banyak lagi yang keluar dari diri kita, bisa banyak
manfaat juga yang bisa kita bagi untuk orang-orang kayak gitu. Kalau dari Hanin, tips untuk mengasahnya nih gimana nih kira-kira? Apakah harus selalu les atau kayak apa mungkin nonton-nonton YouTube? Ya belajar bisa sendiri? banget, ya bisa banget dari nonton YouTube, dari belajar sama temen juga. Ya kalau misalkan mau lebih dapat disiplin ilmunya bisa les kayak gitu. Karena kalau les tuh kayak harus gitu ya. Iya. Mau nggak mau latihan Mau terpaksa. latihan. Dan kayak ada kurikulumnya juga kan. Iya, jadi skillnya benar-benar terstruktur ya kan. Nah, ini Yupiers, aku tuh dapat bisikan untuk menantang Hanin nih ya. Ini kira-kira Hanin bisa nggak nih ya bikin lagu tapi pakai kata Yupi secara langsung? Boleh nggak nih kita tantang Hanin? Aduh. Bener nggak kak? Bener. Tuh semua udah teriak bener. Nah, nah, gimana? Boleh nggak nih? Lagu akapela berarti ya. Akapela bebas apa aja, soalnya di sini Yupiers dan semua yang udah ada di studio ini nih ada sekitar kru-krunya 45 orang ya. Aduh, ada 48. rame ya Oke, di udah sini rame kayak. banget. Thank you for coming guys. Iya, ini mereka sengaja datang loh untuk Oke. dengerin suaranya Hanin. Jadi sayang banget kalau Hanin gak nyanyi. Untuk mendengarkan lagu Yupi terbaru ini ya. Iya betul. Siapa tahu jadi jingle kan. Aduh, tapi aku kayaknya bikinnya bakalan yang sedih-sedih. Maksudnya nggak bisa yang upbeat, yang cheerful seperti It's okay. Yupi kan warna-warni gitu ya. It's okay, kita mau denger suaranya Hanin. Yang penting ada kata Yupinya. Bisa? Yang penting ada kata Yupinya ya. Berarti challenge accept ya. Oke. Oke. Oke, sambil aku Oke. bikin Yupi, bikin lagu. Oke, aku sambil nungguin, aku sambil bakal nyemil-nyemil makan, nih. Iya, biar nggak gabut. Strawberry. Oke, pertama mungkin Mencari inspirasi. membuat liriknya dulu. Oke. Karena aku biasanya emang suka bikin liriknya dulu, terus baru aku bikin notasinya gitu. Oke, boleh. Kira-kira seperti apa hasilnya? Ini langsung banget ya, ini bener-bener langsung di hari H. Nggak usah ditulis, dia lama banget. Langsung aja ya. Nggak butuh demi Yupiers. Demi Yupiers. Soalnya habis makan Yupi, jadi langsung Iya, ting. benar. Manis, manis saat ku pandangmu, ku rasakan getaran baik saat kau di sisi. Oh Yupi, kau begitu cantik, kau begitu menarik, membuatku bahagia selalu. Oh Yupi. Gitu kali ya. Gombalin Yupi jatuhnya ya. Wow, keren banget. Gombalin Yupi. Bener-bener bertalenta, masih muda bertalenta. Amin. Dan aku selalu mendoakan yang terbaik nih buat Hanin. Amin, thank you Kak Cindy. Ini aku kayak tiba-tiba punya penglihatan, wah Hanin akan go big banget. Ini 10 tahun ke depan Amin. bakalan hits banget. Amin. Jadi amin, diva. amin. Oke. Amin, thank you Kak Cindy. Game udah. Nonton series juga udah. Ngapain lagi ya? Yupi Bolisius, real fruit juice-nya segarkan harimu dan kolagennya bantu kamu jalani aktivitasmu. Yupi Bolisius, bikin serunya menggelinding terus. Oke. Nah, aku masih sedikit penasaran nih. Ini Hanin waktu kecil memang punya mimpi untuk jadi penyanyi atau waktu kecil sebenarnya mimpinya bukan jadi penyanyi? Dari kecil memang aku kebetulan bisa dibilang konsisten anaknya. Oh, konsisten. Jadi dari kecil tuh aku selalu senang sama nyanyi dan aku udah bercita-cita kalau udah gede pengen jadi penyanyi aja sambil main keyboard. Oh. Jadi emang dari dulu walaupun aku belum bisa, kayak aku ngeliatin orang-orang di TV nyanyi sambil main keyboard tuh, aku di meja selalu kayak pura-pura gini-gini walaupun tangannya ngaco banget waktu itu. Tapi emang udah kayak pokoknya nanti udah gede pengen nyanyi sambil main keyboard gitu. Oke. Nah, dalam prosesnya dari kecil berarti sangat konsisten kan ya untuk jadi penyanyi. Ada nggak sih hambatan-hambatan yang sempat menghalangi dan malah kadang bikin down seorang Hanin? Banyak banget sih Kak Cindy. Apalagi aku start di industri bisa dibilang dari umur lagi labil-labilnya gitu kan. Kayak masih mencari jati diri, mencari maunya gimana di bidang musik.
untuk aku sendiri, kayak branding aku mau kayak gimana. Jadi banyak banget kayak dulu tuh yang bikin aku bingung sebenarnya. Ini aku di musik bakalan gimana sih ke depannya? Bakalan gini-gini aja atau ternyata ada sesuatu yang bisa aku gali lagi untuk musik aku gitu, untuk akunya sendiri juga. Terus kadang-kadang juga suka ngedown karena apa ya, bukan ke omongan orang sih, mungkin lebih ke respon-responnya aja sih. Respon-respon yang kayak ternyata cuma segini doang gitu. Kadang-kadang yang kayak gitu tuh yang bikin aduh, kedepannya bisa nggak ya, bisa tetap apa ya, kayak ngejaga apa yang udah aku mulai nih gitu. Karena kalau misalkan emang nggak di sini, better aku cari yang lain deh gitu. Misalkan aku cari di peluang lain gitu. Karena aku tuh takut banget sama yang namanya kayak aku udah ngejalanin sesuatu ternyata itu bukan aku, dan aku harus kayak mulai hal lain dari nol lagi gitu. Jadi aku lebih baik mencari sesuatu yang bisa aku antisipasi gitu. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir, setelah lewatin ini itu segala macam, ternyata emang harus di musik aja. Balik lagi ke diri sendiri, lebih cari tahu apa sih pengennya di sini, harus kayak gimana sih, evaluasi. Ya udah, jadi sampai sekarang tetap keep going di musik. Oke, jadi meskipun ada hambatan, yang penting kita ngelakuin evaluasi untuk cek lagi nih kira-kira ini hambatannya masih bisa kita handle atau enggak, masih bisa tetap diterobos atau enggak. Yang penting jangan pernah berhenti untuk selalu berusaha dan berjuang. Oke Hanin, ini aku juga mau tahu nih, kalau boleh ya, kita boleh nggak dikasih bocoran sedikit? Ini kira-kira Hanin ke depannya tuh ada project apa nih? Jadi para UPS juga bisa tahu, apalagi yang ngefans banget sama Hanin. Untuk kedepannya, aku tuh lagi preparein album sebenarnya Kak Cindy. Jadi kalau tidak ada halangan, semoga tahun depan bisa rilis album ke berapa ya berarti ya? Ketiga kayaknya. Kayak gitu. Jadi sekarang terdekat emang aku lagi, kan rilisnya bakalan dia single terus album. Jadi album gitu. Jadi aku lagi preparein untuk visualnya. Karena kalau video untuk ya berarti ya? Iya, video. Untuk videonya, untuk fotonya segala macam. Karena kalau untuk audionya alhamdulillah udah beres. Wah, kayak gitu. Ya kan baru rilis single kemarin tanggal 3 ya? Iya. Tanggal 3. Nah, boleh ceritain dikit gak ini tentang apa, dan boleh dinyanyiin sedikit untuk sebagai penutup di podcast kali ini. Jadi untuk lagu yang kemarin baru dirilis tuh judulnya Kembalilah Padanya. Ini untuk UPers yang mungkin ngerasa sedih, kesel gara-gara kalian sempet jadian sama seseorang yang belum move on dari masa lalunya Kak Cindy. Wow. Kayak Kak Cindy pernah gak sih ngalamin jadian sama orang nih, tapi yang dibahas mantannya lagi. Hatinya nggak di aku, hatinya nggak di kamu, nggak di aku, di orang lain. Masih tapi dibahas memaksa kehendak untuk jadian sama aku. Iya, itu Kak Cindy harus please dengerin Kembalilah Padanya. Ya. Pasti. UPers juga jangan lupa. Nih, ini liriknya bagian refnya aja ya, aku nyanyiin kayak kini ku tanpanya hanya bisa mengenang kisah kita yang telah pudar sudah. Ku tahu kau dengannya masih menyimpan rasa yang sama. Kembalilah pada mantan. Wow, keren banget. Nah, kalau dalam waktu dekat ini kira-kira lagu yang mau rilis tuh apa nih Hanin? Kan katanya tadi lagi mau rilis lagu single baru album. Boleh di-spill dikit juga buat para UPers? Yap, jadi insya Allah dalam waktu dekat aku bakalan rilis satu lagu lagi. Dia belum bisa aku sebutin judulnya. Ceritanya tentang apa? Boleh spill dikit? Ceritanya tentang kayak pernah dekat nih sama orang, hampir mau jadian, kita udah baper. Tapi ternyata kita sendirian dong yang baper. Jadi kayak kita udah aku banget sekarang. Oh iya. Please nanti Kak Cindy dengerin kayak. Terus. Pokoknya di lagu itu tuh ada kalimatnya gini. Aku spill liriknya aja deh, enggak apa-apa. Boleh. Bila memang kini tak bersama, pergilah semua lara. Bila memang tak akan ada kita, musnahlah semua rasa. Kayak gitu. Sedikit merinding, ini nusuk banget sampai ke belakang nih kayaknya. Udah nembus. Keren banget. And congrats ya untuk single barunya dan juga single yang akan datang. Pokoknya UPers juga jangan lupa untuk dengerin ya.
Pokoknya ini bakal jadi lagu yang untuk yang jomblo-jomblo yang hampir melepas status jomblonya, Ya. tapi nggak jadi. Tapi nggak jadi. Perlu banget dengan lagu ini. And thank you banget untuk Hanin. Thank you, udah Kak mau Cindy. sharing di sini. Udah bikin semangat juga para Yupiers di rumah. Dan kira-kira ini next episode-nya kita bakal undang siapa ya? Nah, buat Yupiers yang punya request mau bintang tamu siapa lagi, boleh banget langsung aja komen di bawah. Komen yang banyak juga nggak apa-apa. Pokoknya komen terus siapa yang kalian mau diundang ke sini. And thank you banget untuk Thank Hanin. you. Sukses terus. Terima kasih Kak Cindy. Thank you Yupi, thank you Yupiers. Yes. Bahagia sekali. Bahagia sekali. Bahagia hari banget ini. kan. Nanti kamu kita bawain Yupi. Wah, Biar makin boleh. happy pokoknya. And thank you banget untuk Yupier. Sampai jumpa lagi di Yupi Talks yang akan tayang setiap hari Rabu di minggu keempat setiap bulannya. Aku Cindy Gula dan Hani dia. pamit undur diri. Bye-bye. Bye.